Shalom jemaat Gereja Wali yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menyambut hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap di rumah masing-masing. Dan percayalah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita di rumah masing-masing. Dialah yang akan menolong kita dapat mengikuti ibadah hari ini dengan tetap berkonsentrasi dengan baik. Mari Bapak Ibu,
Saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tetap berdiri, dengarkanlah ayat penuntun dari 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu sepanjang pekan yang lalu nyata kami alami, dan kami boleh memasuki minggu yang baru dalam berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiap kali kami masih ada kesempatan untuk beribadah, kami tahu ini wujud kasih Tuhan kepada kami. Tuhan ingin kami semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami selalu membutuhkan kasih karunia-Mu. Apabila dalam sepanjang pekan yang lalu kami mengecewakan Engkau dalam sikap, perkataan, perbuatan kami tetap memohon Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah kami ya Tuhan, supaya dengan pengudusan dari Tuhan kami dapat beribadah dan menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang ibadah kami hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, dan Engkaulah yang memberkati kami semua bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan nyata kami alami, dan sepanjang kami beribadah sungguh kehadiran dan kemuliaan Tuhan nyata. Kami semua boleh memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Jemaat Gereja Salmasi Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati.
Puji nama Tuhan. Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Hidupku tak akan sama.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti tingginya langit biru, seperti gelombang samudra, bahkan melebihi semuanya itu. Demikianlah kasih Bapa untuk kita anak-anaknya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam Bapa yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumkan kasih-Mu, ku kagumkan cinta-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Gereja Isa Al-Masih Raja Wali yang hari ini boleh bersama-sama kita renung firman Tuhan. Saja kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, Tuhan mendengar pujian kami. Kami sudah berdoa, Tuhan telah dengar doa kami. Dan saat ini bagian kami untuk berdiam dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Urapi hamba-Mu, berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang dimanapun Anda berada saat ini yang mengikuti ibadah secara online, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pelayanan kasih, pelayanan diakonia. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 7.
Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya berbincang dengan seorang ibu, dia istri dari seorang dokter. Dokter ini sudah dipanggil Tuhan. Ibu ini begitu berkesan dengan kehidupan suaminya yang memberikan keteladanan, baik bagi keluarga dan bagi masyarakat. Saudara, ibu ini bercerita bagaimana suaminya dikenal sebagai dokter yang miskin. Itu yang diperbincangkan di masyarakat. Dokter miskin, dokter miskin. Ceritanya begini. Kalau orang datang berobat dan orang itu tidak mampu, dokter ini akan bertanya, kamu punya uang berapa? Nah, orang berkata, saya punya segini. Terus kamu ongkos pulangnya ada nggak? Nggak ada. Ya udah, nggak usah bayar. Kamu ambil aja. Ada orang bayar dan tidak mampu juga soal makan sehari-hari. Dia lihat kamu ada kesusahan. Iya, kamu ambil aja. Maka ini dia dikenal sebagai dokter miskin. Saudara, apakah dia tidak membutuhkan? Ternyata keluarga ini juga keluarga yang luar biasa, pernah melayani di daerah Irian Jaya. Pernah berada di daerah yang terpencil melayani. Dan kehidupan mereka sederhana. Tapi ketika melayani di daerah yang sederhana dan kehidupan mereka sederhana, orang-orang yang begitu sulit dibebaskan dari biaya pengobatan. Saudara, yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 7, kita tahu bahwa di bagian ini ada sesuatu yang mengajarkan tentang pelayanan kasih. Kalau berbicara tentang kehidupan dokter miskin tersebut, saudara, ada satu ungkapan yang saya dapat dari pembicaraan dengan istrinya, bahwa memberi dalam kekurangan. Apa arti memberi dalam kekurangan? Orang yang memberi tidak akan kekurangan, dan orang yang menerima tidak akan berlebihan. Tuhan mengatur keseimbangan hidup manusia. Itulah kesimpulan yang saya dapat dari obrolan dengan ibu dari istri dokter ini. Saudara, betapa luar biasanya ketika saya melihat kehidupan jemaat Makedonia ditampilkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi teladan bagi jemaat Korintus. Saudara, jemaat Makedonia bukan jemaat yang sanggup, yang mapan. Tetapi ada sebuah prinsip bahwa mereka mau berbagi untuk keseimbangan. Memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun memberi agar terjadi keseimbangan. Saudara, saya ulangi. Apa arti berbagi untuk keseimbangan? Memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan. Bukan. Namun memberi agar terjadi keseimbangan. Itulah yang Paulus ajarkan di tengah-tengah krisis yang melanda jemaat di Yerusalem. Bagaimana bantuan-bantuan dihimpun dari jemaat demi jemaat diberikan. Dan saat menuliskan surat kepada jemaat Korintus, Paulus menampilkan bagaimana kekurangan daripada jemaat Makedonia yang tidak menjadi alasan untuk mereka menutup diri. Saudara, saya percaya bahwa kita tahu persembahan yang diungkapkan dalam perjanjian baru. Saudara, sejarah di dalam perjanjian baru di Yohanes pasal 12 kita bisa melihat bagaimana makna persembahan. Ayat 3 kalau kita lihat bagaimana diceritakan Maria yang menumpahkan narwastu murni ketika
datang mengurapi Yesus. Saudara, saya sebut itu sebagai pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dan orang yang intim dengan Tuhan memiliki standar yang tinggi dalam memberi. Saudara, saya percaya bahwa pelayanan kasih yang diberikan oleh Jemaat Makedonia didasarkan oleh karena keintiman mereka dengan Tuhan. Bukan karena mereka sangat mengenal Jemaat Yerusalem dan memiliki latar belakang bersama dalam pergumulan. Enggak, tapi saya menemukan kalau di dalam Alkitab itu diungkapkan. Kita lihat perjanjian baru hari ini, ternyata orang yang biasanya rela memberi, terlatih untuk memberi, bermurah hati, bahkan memberi dengan standar tinggi, itu adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Maria yang menumpahkan narwastu murni berbeda dengan Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 5 dicatat bahwa murid-murid yang melihat hal itu, dan Yudas Iskariot berkata, "Untuk apa sia-siakan barang yang begitu berharga?" So, biasanya orang yang tidak intim dengan Tuhan itu melihat orang melakukan persembahan, mereka hanya mengkritik, mencari alasan untuk pembenaran. Dan saat itu ketika Maria menumpahkan narwastu yang begitu mahal, Yudas Iskariot coba membandingkan bahwa kalau itu dikasih kepada orang miskin, betapa baiknya. Sebenarnya itu adalah sebuah kondisi rohani yang sedang tergambar dari kehidupan dia. Bagaimana dia bukan orang yang intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat 6, tipikal Yudas Iskariot, saya coba mengajak kita melihat sejarah di perjanjian baru ketika berbicara tentang persembahan. Saudara, saya sebut itu bahwa Yudas Iskariot memiliki maksud terselubung di balik alasan yang penuh retorika. Sebenarnya dia kan kita tahu ingin mengambil milik Tuhan. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa orang yang memiliki sebuah kemurahan hati, saudara, nyata dalam kepedulian, itulah orang-orang yang bukan hanya intim saja dengan Tuhan, tetapi mengajarkan dan mempertontonkan buah pertobatan hidupnya. Saudara, buah pertobatan itu berjalan serasi dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian pada orang lain. Orang boleh berteriak, dia udah bertobat. Orang boleh berkata, saya punya kasih. Tapi tunggu dulu, saudara. Ketika bicara tentang nyata dalam kepedulian, ini menjadi tolak ukur untuk orang beriman dalam hal memberi. Dan ini juga menjadi konsentrasi Paulus ketika menampilkan bagaimana pemberian Jemaat Makedonia. Saudara, buah pertobatan berjalan serasi dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian pada orang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah Kristen lama, dia berkata dia sudah percaya Yesus, bahkan berkata udah bertobat punya kasih, tetapi perhatian dan kepedulian kepada orang lain itu tidak ada, itu timpang. Buah pertobatan, buah kasih, buah pertobatan itu, ya, itu seiring dengan perbuatan. Saudara, saya bersyukur bahwa kita bersama-sama memiliki sebuah cerita yang begitu nyata dalam kisah kehidupan Yesus, bagaimana dikhianati oleh Yudas Iskariot. Kita menyadari bagaimana di saat ketika narwastu ditumpahkan, Yudas Iskariot lah yang berkata-kata seolah-olah membela orang miskin, seolah-olah dia mengasihi Tuhan. Sebenarnya enggak, saudara. Yudas Iskariot itu sedang mewakili orang, anak-anak Tuhan
yang tidak ada buah pertobatan. Saudara, Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus, ikut Tuhan lama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau kita lihat bahwa ketika jemaat ingin memberi, ketika yang digambarkan Maria itu ingin memberi, so apa yang terjadi? Banyak pertimbangan model-model Yudas Iskariot. Model-model Yudas Iskariot di gereja itu banyak, saudara. Ciri-cirinya banyak pertimbangan ketika memberi. Saudara, memberi berdasarkan hukum yang tertulis semata. Artinya gini, kita ngomong apa soal memberi? Wah yuk, aturannya seperti apa soal memberi? Itu yang diperdebatkan dulu. Itu tipikal Yudas Iskariot. Saudara, lihat konteksnya dulu, cari konteksnya. Konteksnya gimana kalau memberi? Kalau mau mengadakan baksos, mikir setengah mati dulu. Kalau mengadakan bakti sosial, waduh rapatnya berkali-kali, susah, belum tentu jadi bakti sosialnya. Yang lain sudah praktek, dia masih bergelut dengan teori-teori. Itu tipikal Yudas Iskariot. Nah, Paulus gak mau jemaat Korintus seperti itu. Saudara tahu, ya, itu jemaat Korintus, jemaat yang menguji guru-guru palsu. Mereka jemaat yang paling bertumbuh dari semua jemaat yang dirintis oleh Paulus. Mereka sangat luar biasa dalam pengenalan akan firman Tuhan. Tapi teori saja, saudara. Teori aja. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat bahwa model Yudas Iskariot ini, saudara, kalau saya lihat dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara, jemaat Korintus itu nggak beri-beri, saudara. Sedangkan mereka kaya, mereka sanggup, mereka punya. Justru Makedonia yang sulit, yang susah, sudah memberi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa jemaat Makedonia ini ada hal yang luar biasa. Saudara, bahwa jemaat ini dicobai dengan berat, mereka juga mengalami pergumulan sebagai jemaat Tuhan. Saudara, mereka mengalami berbagai penderitaan. Jemaat ini sangat miskin. Beda jauh dengan Korintus yang kaya, punya kelebihan banyak. Kita tahu Korintus juga karunia-nya luar biasa, tapi nggak kasih-kasih, teori juga. Saudara, nah di dalam pencobaan yang berat, penderitaan yang luar biasa, sangat miskin, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ini jemaat Makedonia. Ini jemaat Makedonia. Nah, apa yang menggerakkan mereka? Kasih karunia Tuhan. Saudara, mereka mencoba meniru kasih karunia Tuhan yang dimana tidak memperhitungkan keadaan yang menerima. Mereka memberi dulu. Mereka mendesak untuk memberi. Itu kalimat Paulus. Lihat jemaat Makedonia, hai Korintus. Jemaat Makedonia mendesak untuk memberi. Saudara, ada ketemu orang mendesak untuk memberi? Saudara, luar biasa. Jemaat ini mendesak untuk memberi. Saya ingat ketika saya di kedukaan, saya begitu sibuk menjawab untuk WA yang ada. Lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis jemaat, dan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Bagaimana saya ditanya oleh hamba Tuhan, saudara, Pak Fu, di mana ruangannya Papa disemayamkan, di rumah duka mana? Oh, sebentar kemudian karangan bunga yang besar, paling besar, saya paling ingat, karangan bunga yang terbesar, lebar, tinggi, besar, itu Gereja Isa Al-Masih. Mengapa saya tahu ini? Saya menyaksikan. Dan kedua, waktu pelepasan jenazah, pergi pemakaman ke San Diego, saya mau bawa karangan bunga itu. Tapi mobil yang dikirim datang untuk bawa, saya ditelepon, Pak, karangan bunganya kebesaran, nggak bisa masuk. Saya juga mengalami bagaimana tanda kasih yang diberikan. Saudara, sekali lagi, saya melihat ini masa yang berat, saya tahu. Saya sampai sungkan, saudara. Saya sampai nggak enak.
Karena saya tahu bahwa ini masa yang sulit bagi jemaat, bagi gereja Tuhan. Saya mengerti. Bagi saya ketika didoakan, ada pertanyaan bagaimana keadaannya, oh itu udah melegakan. Tapi saya merasakan bagaimana praktek kasih itu terjadi dalam kehidupan saya. Nah, setelah waktu saya renungkan jemaat Makedonia, seperti ini saudara. Mendesak untuk memberi. Setelah ketemu orang yang mau kasih, ayo tolong terimalah. Udah tolong terima, minta rekeningmu. Udah kita minta, kita kasih. Mendesak saudara. Mereka mendesak Paulus. Paulus mikir, ini Korintus lebih kaya, nggak kasih-kasih. Maka dia lebih miskin. Bahkan sampai mendesak untuk memberi. Nah itu yang saya katakan saudara. Tipikal Makedonia. Seperti Maria. Yang dalam segala kekurangan tetap memberikan yang terbaik. Beda dengan tipikal Yudas Iskariot. Ada banyak perhitungan. Banyak mikir. Orang udah kasih, dia belum kasih. Orang udah kasih, dia masih berteori. Saudara yang terkasihan Tuhan. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang telah Tuhan lakukan. Jemaat Makedonia belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mengasihi kami jauh sebelum kami bertobat. Tuhan yang cari. Tuhan turun dari surga, nggak nunggu kami hidup baik dulu. Kami malah lari dari Tuhan bersembunyi. Tuhan cari hidup kami. Kami memberontak melawan menolak Tuhan. Tuhan ulurkan tangan. Maka orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, dia akan memakai pola ini, mempraktekannya dalam persembahan. Itu yang luar biasa. Saudara, poin yang kedua saya mau bagikan adalah memberi harus belajar dari apa yang telah Tuhan lakukan. Kalau orang mau memberi tidak belajar dari yang Tuhan lakukan, dia akan sulit untuk bisa bermurah hati. Saudara, di ayat 9 dicatat, Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Prinsip jemaat Makedonia dalam pelayanan kasih, dalam pelayanan diakonia, haruslah prinsip jemaat Makedonia bahwa bukan melihat keadaanmu saja atau memberi berdasarkan keadaan kami, tapi kalau kami sanggup berbagian dalam penderitaan yang ada, kami mau memberi, bahkan memperkaya. Dikatakan Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, teladan jemaat Makedonia dalam memberi luar biasa. Teladan mereka adalah satu, kasih karunia Tuhan. Saudara, di sini dicatat bahwa memberdayakan mereka yang seharusnya tidak mampu memberi, dalam kurung miskin, untuk memberi bahkan melampaui kemampuan. Itu jemaat Makedonia. So jemaat Makedonia, harta yang kaya bagi mereka itu adalah alat untuk melayani. Beda ya, perhatikan. Waktu ada satu kejadian, Yesus duduk mengarah ke bait Allah, melihat orang yang masuk, datang dalam beribadah lalu membawa persembahan. Di titik itu kedaulatan Tuhan bekerja. Ada sebuah kejadian orang kaya yang datang, kasih uang, kedengaran semua saudara. Karena zaman dulu uang koin, cerah yang masuk. Banyak saudara. Lalu datang lagi satu janda yang miskin, kasih. Saudara, Yesus langsung memberikan pengajaran kepada murid-murid dan mengajak mereka melihat hal itu, mengambil sebuah pelajaran. Kaya harta atau kaya akan kemurahan hati? Yang mana? Kalau kaya harta, yang kasih banyak itu. Tetapi kaya akan kemurahan hati, wanita itu. Saudara, hari ini kita semua belajar dari jemaat Makedonia. Pelayanan kasih mereka luar biasa. Pelayanan diakonia mereka melampaui dari jemaat Korintus. Kas diakonia mereka kecil dibanding dengan kas diakonia daripada jemaat Korintus. Kaya banyak. Tetapi perbuatan mereka besar. Kemurahan hati mereka nyata. Jemaat Korintus kaya harta. Jemaat Makedonia kaya akan kemurahan hati. Saya berdoa,
bahwa jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali adalah jemaat yang kaya akan kemurahan hati. Yang hari ini menyaksikan secara online ibadah ini, dengar baik-baik. Saat ini memang saat yang berat, tidak mudah. Tapi saya alami. Saudara, bagaimana kasih Tuhan mengalir yang begitu luar biasa lewat kemurahan hati. Saya di dalam masa kedukaan, dalam waktu yang hanya sekitar tidak sampai 3 bulan, 2 orang tua meninggal. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya lihat satu persatu Tuhan cukupkan. Saudara, saya pikir secara manusia mungkin melihat ini akan bisa tertutup. Enggak. Yang nutup juga justru orang yang saya nggak duga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, melalui Jemaat Makedonia, surat Paulus kepada Jemaat Korintus yang menasihati mereka dan memberi. Kita belajar, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Ayat 11 dan ayat 12. Ingat saudara, bukan perintah atau paksaan. Karena itu Paulus terus menasihati jemaat Korintus, membawa mereka untuk melihat kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika dia membawa teladan daripada Makedonia, Paulus tidak berhenti pada teladan jemaat Makedonia. Paulus membawa mereka melihat teladan Kristus yang di kayu salib. Paulus membongkar motivasi jemaat Makedonia dalam memberi, bahwa itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Paulus menampilkan kepada jemaat Korintus, Kristus yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi harus atas dorongan kasih, bukan perintah atau paksaan. Karena Paulus tidak memaksa jemaat Korintus. Paulus hanya menampilkan supaya mereka melihat tampilan panggung yang sudah diperagakannya drama, dipertontonkannya kebaikan kemurahan Makedonia. Kiranya jemaat Korintus menyadarinya. Saudara, hari-hari ini masa pandemi, sisi positifnya, ini adalah panggung yang Tuhan sedang bukakan layarnya. Dan Tuhan berkata, jemaat Gereja Isa Al-Masih silakan naik ke atas panggung. Gereja Giar, ini panggungmu, layar sudah dibuka. Pertontonkanlah kasih Tuhan. Saudara, kalau kita berkata, oh ini masa sulit, ini masa berat, bagaimana bisa? Justru semua berkata sulit, semua berkata masa berat. Ini adalah panggung yang dimana layarnya telah Tuhan buka dan dramanya silakan dimainkan. Tuhan berkati saudara semua. Siapkah saudara menjadi pemain-pemain daripada drama kemurahan Tuhan? Siapkah saudara menampilkan dan mempertontonkan kasih karunia Tuhan di tengah dunia yang sedang menderita dalam segala kekurangan kesulitan? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran yang Kau berikan untuk kami hari ini. Agar kami boleh meneladani apa yang telah terjadi pada jemaat diakonia. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap yang mendengar. Bahwa kami semua untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di atas segala-galanya. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan pendengar saja. Ajar kami dalam buah pertobatan kami ada buah perbuatan yang nyata bagi orang lain. Ajar kami berdasarkan kasih karunia untuk bertindak dalam mengasihi. Dan ajar kami berdasarkan kasih mengulurkan tangan kami. Dunia hari-hari ini dunia yang penuh dengan tangisan. Dunia yang penuh dengan kesedihan. Dunia yang penuh dengan pergumulan. Dan kami tahu Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk kami naik dan mempertontonkan kasih Tuhan. Tuhan, hamba tahu ini masa yang berat. Tapi biar Tuhan mampukan jemaat Giar untuk bertindak dalam kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan.
Urapi hamba Tuhan, para majelis jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kami bersama-sama melakukan yang bisa kami lakukan lebih daripada apa yang orang pikirkan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah mengasihi kami, Tuhan yang kaya, yang rela menjadi miskin demi kami, untuk memperkaya kami. Dan kasih karunia Tuhan itu kami nyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali yang kami kasihi. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat sepekan mendatang. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Fu Kwet Kyong yang telah melayani firman Tuhan pada minggu ini. Beliau melayani di Yayasan Family First Indonesia Kelapa Gading. Dan juga kepada semua pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Diinformasikan bahwa ibadah syukur dan komitmen PWK Giar, Jemaat Wanita Giar dapat mempersiapkan diri untuk kembali bersekutu di tahun yang baru. Persekutuan akan dilaksanakan pada Kamis 21 Januari pukul 5.30 sore melalui Zoom meeting. Persekutuan akan dimulai kembali pada hari dan jam yang sama. Kiranya setiap wanita Giar semakin berbuah di dalam Tuhan dan semakin mengasihi satu sama lain. Demikian juga diingatkan bahwa persekutuan pria Kristen akan kembali dimulai dan kami mengundang seluruh kaum pria untuk menikmati persekutuan bersama di dalam Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari pukul 7 dengan pembicara Pendeta David Sudarko dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kediri. Mari kita saling menguatkan dan mengasihi. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kaum pria di Gia Raja Wali. Diingatkan juga untuk seluruh jemaat agar mematuhi dan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan 3M. Di mana harus sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari kita dukung dan terus doakan program vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai. Kiranya Tuhan Yesus melengkapi dan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan vaksin tersebut. Dan kiranya orang yang telah diberi vaksin boleh memperoleh kekebalan terhadap virus ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yahya, sekolah di Akpi kelas 9. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dari Gia Raja Wali yang di Raja Wali. Terima kasih atas bantuannya. Ini rumahnya Yaya yang selama ini Bapak Ibu bantu bersekolah. Terima kasih. Ini Ibu dari Yahya. Terima kasih pada Bapak Ibu dari Gia Raja Wali yang selama ini sudah membantu anak saya. Terima kasih banyak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kini dengan hati yang penuh sukacita kita akan membawa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan kiranya boleh menjadi berkat. 2 Korintus 8 ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Dan Engkau yang telah memampukan kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, Tuhanlah yang sudah memberkati kami sepanjang pekan ini dalam seluruh kerja kami, usaha kami. Kami tahu Tuhan selalu melihat kami dalam perjuangan kami, namun Tuhan selalu mencukupkan semuanya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang telah
memperlengkapi hamba-Mu dan Tuhan memakai hamba-Mu Pendeta Fu sehingga menjadi saluran berkat hari ini. Kami menyambut firman kebenaran itu dengan penuh sukacita dan kami tetap berdoa kiranya Tuhanlah yang selalu menguatkan khususnya Pendeta Fu sekeluarga ketika mereka hari-hari ini mengalami kedukaan. Biar Tuhan sendiri yang menghiburnya dan mengaruniakan seluruh keluarga penghiburan sempurna dari Tuhan. Dan mereka juga boleh mendapatkan kekuatan baru. Tuhan semakin memakai keluarga Pendeta Fu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk bulan diakonia ini. Tuhan menggerakkan para sahabat diakonia. Tuhan menggerakkan jemaat untuk mendukung, memperhatikan kebutuhan dana, beasiswa, dan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan baik untuk jemaat maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan telah memberkati gereja ini. Kami percaya setiap sahabat diakonia, jemaat yang terlibat mendukung, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang bersekolah, mereka diberi kekuatan untuk belajar dan mereka bersungguh-sungguh saat mereka mendapatkan dukungan. Mereka ingat bahwa Tuhanlah yang telah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Demikian kami juga kini tetap terus menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami dalam negeri ini Tuhan. Terima kasih kalau campur tangan Tuhan nyata melalui vaksin, melalui semua cara yang Tuhan izinkan. Pemerintah kami diberi hikmat untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Kami rindu sungguh Tuhan kembali dalam pekan ini. Tuhan berkarya, Tuhan mengendalikan, Tuhan memakai warga masyarakat untuk semakin bertanggung jawab menjalankan hidup yang baik. Bagaimana mereka memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terulur memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, anggota DPR, MPR, semua bagian yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Biarlah kiranya hati yang takut akan Tuhan itu selalu ada di hati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pelindung yang ajaib bagi bangsa dan negara kami. Sehingga kami dapat melalui masa yang sulit ini dengan melihat ada anugerah Tuhan yang nyata. Bahkan tidak ada yang mustahil Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan sentuh, yang Tuhan jamah, yang Tuhan selamatkan, agar kesempatan untuk anugerah Tuhan dinyatakan kepada mereka. Mereka boleh sambut melalui setiap firman Tuhan yang mereka dengar, melalui sosial media, melalui YouTube yang ada. Tidak ada yang mustahil Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya bahkan seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kami, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Dan kami seluruh jemaat-Mu sepanjang pekan mendatang, kami hanya menunggu dan menanti penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dinyatakan atas kami semua. Biarlah kami boleh bersuka cita senantiasa, karena janji Tuhan menyertai kami itu sungguh kami alami. Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan Tuhan. Ketika mereka kurang sehat, mereka berada dalam pergumulan yang berat, biar Tuhan Engkau berikan mereka kesembuhan, Engkau berikan mereka penghiburan dan jalan keluar tiap kali mereka datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami ini dengan penuh iman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.